Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita persiapkan dan kita lakukan dengan serius, bukan? Ketika kita mengasuh anak-anak kita, pasti segenap hati dan perhatian kita tujukan anak-anak kita. Yang terbaik kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika kita menjalani relasi, mulai pacaran dengan seseorang dan kemudian dalam perjalanan pernikahan, kita pun juga melakukan dan merencanakan yang baik bagi hidup perjalanan pernikahan. Termasuk ketika kita bekerja, kita mengupayakan yang terbaik agar jenjang karir kita bisa kemudian naik perlahan namun pasti. Begitu pula dengan yang berbisnis, semua pasti sudah dianalisa dengan baik, dipikirkan sebaik mungkin, dieksekusi sebaik-baiknya. Artinya di dalam hidup kita ini, kita memang berupaya untuk menata, mengatur, agar segala sesuatu berjalan baik sesuai dengan harapan kita. Dan ada beberapa hal di dalam hidup yang memang sesuai dengan harapan kita, bukan? Kita bersyukur apa yang kita persiapkan ternyata berjalan baik seperti yang kita harapkan. Anak-anak bertumbuh sehat, pasangan itu menjadi begitu manis sikapnya kepada kita, bisnis kita berkembang dengan baik, usaha atau pangkat kita juga naik dengan perlahan namun pasti. Tetapi ada saat di dalam hidup ini apa yang kita persiapkan dengan baik tidak menghasilkan hasil yang baik. Coba Pak LWP lihatlah anak kami, kelakuannya itu loh Pak, salah apa sih? Sudah dididik baik, disekolahkan baik, begitu mengecewakannya perilakunya. Nggak seperti harapan kami. Lihat suami atau istriku Pak, sudah dirawat, dijaga baik, ya perilakunya nggak jauh beda sama serial layangan yang putus itu. Kecewa saya Pak, kok tega-teganya dia melakukan itu bersama dengan orang lain. Bisnis kami Pak, nggak seperti harapan. Ternyata partner bisnis kami itu ya penipu Pak. Padahal kami sudah analisa, padahal kami sudah pikir, ternyata mereka begitu ahli menyembunyikan sesuatu di balik kami. Dan sekarang kami baru ngerasa kecewa karena tertipu itu. Karir Pak, mentok Pak, masuk kotak. Ternyata atasan saya punya preferensi tertentu terkait dengan keimanan, keagamaan seseorang ketika menaikkan pangkat. Saya nggak masuk hitungan. Betapapun serius kita mempersiapkan kehidupan ini, betapapun kita cermat menggunakan akal budi kita, selalu saja ada hal yang tidak seperti harapan kita. Nah, ketika saya mengatakan kalimat-kalimat ini, mulai bermunculanlah hal-hal yang tidak seperti harapan yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita masuk pada tahun yang baru itu. Kita bertanya-tanya nih di pikiran kita, apa yang salah, siapa yang salah, atau barangkali kita juga sudah sibuk mencari kambing hitam. Problemnya di sini, problemnya di situ. Supaya kita lebih tenang sedikit. Bahwa ini bukan mutlak kesalahan saya, ada pihak yang patut bertanggung jawab dengan ini. Tetapi mencari kambing hitam, mempersalahkan seseorang itu tidak menyelesaikan masalah, bukan? Masalahnya tetap ada. Hanya kita sedikit merasa bersalah karena ada pihak lain yang bisa dipersalahkan. Bacaan yang kita baca tadi juga berkisah tentang persiapan untuk pernikahan yang bagi adat Yahudi dan juga adat kita sama seriusnya. Ini pengalaman sekali seumur hidup, pasti dipersiapkan dengan baik. Hanya bedanya waktu itu tidak ada I.O. yang berasal dari luar, waktu itu ada kerabat, keluarga, orang sekampung, sedesa yang diorganisasi oleh pemimpin pesta itu untuk melakukan segala macam persiapan. Dan pasti yang mereka persiapkan dengan serius itu adalah anggur. Karena tidak ada pesta, tidak ada sukacita tanpa minuman anggur. Pesta mereka bukan 2-3 jam, pesta mereka berlangsung 3 sampai seminggu, bahkan ada yang 2 minggu. Dan anggur itu menjadi penting bagi mereka karena harus selalu ada. Barangkali kalau di pesta Indonesia yang harus selalu ada apa ya? Nasi goreng.
Nah Bapak Ibu bayangkan sekrusial itu Bapak Ibu. Untuk hal yang penting kok bisa lepas, kok bisa kurang, kok bisa nggak cukup. Barangkali kalau kita bisa hadir pada waktu itu, menengok ke dapur tempat persiapan, kita akan mendengar para ibu itu saling bertanya, kok bisa kurang anggur ya? Jangan-jangan kita salah hitung. Yang menghitung berkata, enggak, sudah kita hitung dengan baik kok. Jangan-jangan ada yang membawa anggur itu pulang. Atau jangan-jangan ada yang diam-diam mabuk-mabukan di dapur sehingga anggur kita kurang. Saya rasa ya miriplah dengan percakapan, perdebatan, tuduhan, bantahan. Kalau sebuah acara di Indonesia ternyata makanannya kurang. Ibu-ibu di dapur bisa kemudian bertanya, kok bisa kurang ya? Saya yang masak sudah saya hitung. Lalu mulai muncul tuduhan, jangan-jangan Ibu X, waktu Ibu X ke dapur anaknya bawa Tupperware. Mbok liatin nggak diisi apa? Atau jangan-jangan Ibu Y, oh lihat posturnya udah kelihatan, jangan-jangan dia duduk diam bantu kita tapi juga nyamil. Nyamilnya pasti banyak itu. Ketika sebuah hal tidak berlangsung sesuai harapan, kita mulai dengan pertanyaan, kenapa ya nggak sesuai harapannya? Lalu muncul tuduhan, oh pihak tertentu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jawaban sudah didapat, tetapi problem tetap ada. Dan di dalam hidup kita bagian dari realita kehidupan ya seperti itu. Sudah dipersiapkan dengan baik, sudah ditata dengan baik, tetap ada kemungkinan sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Expect the unexpectable di dalam hidup kita. Harapkan yang tidak kita harapkan untuk terjadi di dalam hidup, itu sudah realita yang seharusnya. Pesta pernikahan kok kurang anggur. Kalau di Indonesia sama dengan pesta pernikahan kok enggak menyediakan nasi atau nasi goreng sebagai menu utama, kekurangan lagi. Dan Maria Bunda Yesus mendengar apa yang terjadi itu. Ibu-ibu gitu loh, mosok dia enggak tahu keramaian yang ada di dapur. Dan kemudian Ibu Yesus, Maria Bunda Yesus itu berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini sebuah fakta, sebuah kenyataan, tetapi sekaligus kenyataan itu dibawa Ibu Yesus ke anaknya. Paham kan apa yang dia maksudkan kan? Para suami kalau istri Anda berkata, "Pah, beras habis." Itu kan dia tidak sekedar memberikan fakta kan? Atau "Pah, ini sudah tanggal 25." Paham kan kodenya? Atau kalau ibu berkata, uang sekolah anak harus dibayar. Tahu kan apa maksudnya? Jadi di balik kalimat yang Ibu Yesus katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Itu tersimpan harapan, tersimpan kode tertentu. Tahulah apa yang harus kamu lakukan. Dan Yesus menangkap kok itu. Tetapi jawaban Yesus tidak menyenangkan. Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kata yang diterjemahkan ibu sebenarnya sudah diterjemahkan halus ibu. Terjemahan harafiahnya perempuan. Mau apakah engkau daripadaku perempuan, panggilan yang umum, saatku belum tiba. Menurut Bapak Ibu ini jawaban yang menyenangkan atau tidak? Sesuai harapan atau enggak? Terasa sopan atau kok rodok kasar ya jawabannya ya? Mari kita perhadapkan pada situasi sesehari. Ibu-ibu sudah membangunkan anak. Ayo nak, segera bangun walaupun online, kamu tetap harus mandi. Lalu anak ibu berkata, mau apa sih ma? Waktunya belum datang. Emosi enggak? Ayo nak mandi sudah sore. Sudah sore kok belum mandi, makin lama makin malam. Sini mandi. Dan anak bapak ibu berkata, mau apa sih ma? Belum waktunya mandi.
Ayo diapakno anaknya. Ini jawaban ini tuh bukan jawaban yang diharapkan. Ini bukan jawaban yang menyenangkan. Apalagi kata gantinya secara harfiah bukan ibu tetapi perempuan yang lebih umum. Kebayang nggak kalau anak kita menjawab kita kayak gitu? Ada apa sih perempuan? Waktuku belum tiba untuk mandi. Makan, perempuan, waktuku belum tiba. Kita pasti di sini merasa gimana gitu. Tetapi bukan ibu kalau menyerah begitu saja terhadap jawaban anaknya yang dirasa kurang menyenangkan kan. Jadi Maria Bunda Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dan saya rasa Yesus mendengar perkataan itu. Dan kemudian kita tahu apa yang selanjutnya terjadi bukan? Di dalam tradisi Yahudi itu ada tempayan, isi air. Gunanya untuk prokesnya mereka. Jadi mereka kan hidup di padang gurun, kalau mau masuk rumah, apalagi masuk pesta, harus cuci air. Nah, air yang digunakan untuk mencuci tentu kualitasnya bukan kualitas yang terbaik, beda air untuk minum kan. Dan ada 6 tempayan. Satu tempayan berisi 2-3 buyung. Kita nggak ada gambaran nih. 2-3 buyung itu 100 liter. 6 tempayan berarti 600 liter. Banyak ya. Galon di rumah kita itu 19 liter. 19-20 liter. Jadi Bapak Ibu bayangkan, mujizat itu menghasilkan 600 liter anggur. Nih saya kasih gambaran lebih konkret. Di rumah ada botol wine pemberian Bapak Ibu juga sih. Wine serius ya, bukan anggur merah, anggur orang tua gitu bukan ya. Ini wine yang serius. Satu botol wine 750 ml. Nah, kalau Bapak Ibu pintar matematika, berapa botol wine untuk menampung 600 liter? Berhadiah tiket one way Yerusalem. Nggak balik. 600 liter, satu botol wine 750 mililiter. Karena saya nggak pintar matematika, udah saya hitung tadi. 800 botol wine. Itu 800 hasil mujizat, kalau diminum tamu yang sudah pestanya berjalan separuh hari, berapa sih pesta Yahudi yang hadir? Ya 150, ya 200 orang dewasa, itu bisa KO semua tuh kalau diminum tuh. Semuanya ya. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ada mujizat yang Tuhan kerjakan di situ. Mujizat itu melampaui bayangan mereka. Mujizat itu lebih berkualitas dari anggur yang disediakan di awal. Kuantitasnya pun juga melimpah. Barangkali kalau enggak mereka habiskan bisa buat modal rumah tangga kan. Tetapi mengapa Yesus melakukan mujizat ini saudara-saudara? Ya betul, saya tahu Yesus mengasihi keluarga, dia mengasihi pernikahan, dia ingin menyelamatkan keluarga ini dari rasa malu. Soalnya kalau hal-hal terkait pernikahan, kadang orang-orang itu ingatnya yang buruk-buruk ya. Oh si X ya, oh saya datang nikahannya, waktu itu makanannya amblas, saya nggak makan. Kapan itu om? 25 tahun yang lalu. Ya saya tahu Yesus ingin menyelamatkan pernikahan mereka dari rasa malu. Ya saya tahu Yesus menyayangi keluarga. Kristus itu sayang banget sama keluarga karena itu dia membuat mujizat itu. Tetapi ada tujuan yang lebih besar dari itu. Tujuan itu ditegaskan di dalam Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat itu adalah tanda yang menunjuk pada pembuatnya. Mujizat itu dihadirkan supaya semua orang melihat siapa Yesus, apa yang dia kerjakan. Dan dengan demikian mereka percaya kepadanya. Mujizat bukan tujuan akhir, dia sebuah tanda yang menunjuk pada sang pembuat mujizatnya.
Jadi di saat hidup tidak seperti yang kita harapkan, yang kita rencanakan, gagal, berantakan, belum mewujud nyata, kita pasti merindukan mujizat. Kita pasti merindukan intervensi ilahi yang membuat kita dia ada, dia berkuasa, dia di sana. Tetapi barangkali pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak membuat mujizat yang seperti itu ya Pak di dalam hidup saya? Cuman sekali ngomong, beres. Suami saya waras, istri saya tenang, anak-anak kembali ke jalannya, bisnis lancar semua. Siapa yang gak pengen seperti itu, saudara-saudara? Kita semua merindukan dan ingin mujizat yang spektakuler seperti itu. Tetapi tidak selalu itu yang terjadi. Dan ketika tidak itu yang terjadi, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan. Saudara, sewaktu saya remaja, pemuda, saya itu berulang kali menjadi ushers, penyambut tamu untuk acara ibadah kebangunan rohani yang ada penyembuhan ilahinya. Didaftar orang sakitnya apa, dibawa maju didoakan, kesaksian, kayak begitu. Jadi saya percaya yang spektakuler gitu masih ada, saya percaya saudara-saudara. Tetapi ada fenomena lain yang saya amati adalah setelah lampu stadion itu meredup, setelah pembicara pulang, beberapa orang masih di kursi roda, masih didorong pakai tempat tidurnya, dan sering kali saya mendengar percakapan seperti ini. Belum sembuh ini, Tuhan belum bekerja, besok coba lagi, siapa tahu Tuhan bekerja. Jadi seolah-olah disempitkan bahwa Tuhan harus bekerja melalui mujizat yang cepat itu. Dan kalau belum cepat gitu, itu belum Tuhan belum bekerja. Tetapi mari kita cermati lagi saudara-saudara mujizat ini. Air menjadi anggur. Hanya karena titah Kristus. Cepat. Tetapi ada cara lain saudara-saudara di mana air menjadi anggur, bukan? Air hujan itu turun, masuk ke tanah, dihisap oleh tanaman anggur. Tanaman anggur itu bertumbuh, berbuah. Di tempat saya belum sih, baru bertumbuh, belum berbuah. Lalu orang mengambil buah anggur, mengolahnya, jadi minuman anggur. Sama kan, air menjadi anggur. Tetapi melewati proses-proses yang natural. Dan di balik proses natural itu Tuhan hadir, bukan? Ya, ada mujizat yang cepat. Tetapi dia juga bekerja dengan cara-cara yang natural dan alami. Mengubah air hujan yang masuk ke tanah, diserap oleh tanaman anggur, berbuah, dikelola manusia, jadi minuman anggur. Dua cara Allah bekerja yang tidak harus dipertentangkan, bukan? Seolah-olah kalau bukan mujizat, Tuhan belum bekerja. Seolah-olah Tuhan hanya bekerja melalui proses natural. Ya, mujizat selalu ada. Dan di lapangan kehidupan di tengah pandemi ini kita juga menemukan fenomena itu kan. Tuh teman-teman pendeta yang melayani kesembuhan ilahi besar-besaran. Pada realitanya juga divaksin juga. Bahkan vaksinnya lebih cepat dari mayoritas Bapak Ibu kan. Jadi dia yang bekerja, yang berbicara, yang mengadakan ibadah yang besar-besaran penyembuhan itu. Dia juga yang merangkul cara-cara natural alami untuk mempertahankan hidupnya kan. Ya kadangkala pengikutnya aja yang begitu ekstrimnya kehilangan hikmat di dalam kehidupan. Jadi bagian hidup mana dari hidup Anda yang belum seperti harapan? Bagian hidup mana dari diri kita yang menanti satu kali Tuhan berfirman, Kak, mujizat terjadi, semuanya beres. Tetapi jangan hanya melihat yang seperti ini. Air bisa menjadi anggur karena titah Kristus. Air bisa menjadi anggur juga karena proses kehidupan di baliknya tangan Tuhan bekerja, bukan?
Sebab Tuhan yang memberi pertumbuhan untuk tiap tanaman yang ada, bukan? Saya rasa sebagian besar dari Bapak Ibu tahu kami bergumul dengan kondisi anak kami yang kedua. Sejak sebelum pandemi ya, kelas 4 kami bawa dia untuk terapi kan. Seminggu 2 kali, jadi jam 11-12 dari sekolah kami ambil, kami bawa ke tempat terapinya, lalu 1-2 jam di Sidoarjo, kami kembali ke Surabaya kayak gitu. Gitu terus sampai kemudian pandemi menimpa, proses yang panjang, proses yang melelahkan. Dan kadang-kadang teman nanya, didoain nggak Pak? Oh iya pasti didoain. Sampai menangis, oh jangan tanya, udah jadi makanan sehari-hari. Tumpang tangan sudah, tumpang kaki aja yang belum. Tetapi toh kami harus melewati sebuah proses yang panjang berlangsung sampai sekarang. Dan ketika kami melihat improvement itu, walau belum pada titik yang kami harapkan, tidakkah di belakangnya ada pekerjaan tangan Tuhan? Melalui para terapis, melalui dokter, melalui orang-orang yang memberikan bimbingan. Mari kita buka wawasan kita, saudara-saudara. Saya tahu kita senang dengan yang cepat, langsung berubah. Sekali didoakan bertobat, sekali didoakan dapat transfer nyasar 2M. Kalau Anda bisa ya tolong berdoa untuk saya lah. Mari kita ngelihat aspek yang lain. Tuhan yang bekerja melalui sarana-sarana yang kita sebut alami dan biasa. Seorang yang diterapi karena kondisi fisiknya berkata kepada saya, 3 tahun terapi Pak WP, wis rodok lumayan, nek berdiri ya enggak goyang. Sudah bisa melangkah 10-20 langkah, wis bersyukur untuk pencapaian ini. Saya tahu ada Tuhan yang menopang. Mari kita melihat Tuhan dan membiarkan Dia bekerja menurut caranya. Di balik setiap hal yang tidak menjadi kenyataan, yang belum seperti harapan, progres hidup yang terus berlangsung, kita boleh berdoa meminta mujizat, boleh. Yang tidak boleh hanyalah berpikir kalau enggak cepat, berarti Tuhan belum berkarya. Di banyak aspek dari kehidupan kita, Tuhan terus bekerja melalui sarana, prasarana, pengobatan, terapi, konseling, bimbingan, apapun. Agar kualitas kehidupan kita makin baik dan meningkat. Dan di balik tangan-tangan manusia ini, ada tangan yang tak kelihatan dari Sang Ilahi yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika apa yang kita pikirkan tidak sesuai harapan, jangan menyerah. Di situ ada Yesus. Di situ ada anak-anak Tuhan yang lain. Dan di situ pula ada tangan Tuhan yang tidak pernah lepas tangan. Mari kita berdoa. Di awal tahun ketika kami memeriksa hidup kami ya Tuhan, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Masalah, pergumulan, air mata, duka cita. Dan kadang kami ingin Tuhan ngomong satu hal dan mujizat terjadi dan selesai semua urusan kami. Kami percaya Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi kami juga tahu, bukan hanya dengan cara itu Tuhan bekerja. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan sumber daya alami, Tuhan memberikan banyak hal yang melaluinya Tuhan bekerja di baliknya untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan pemulihan, untuk mendatangkan situasi yang lebih baik. Dan lewat semua hal itu, kami diingatkan bahwa Kristus mengasihi kami. Dia selalu hadir dalam hidup kami. Dan Ia hanya sejauh doa-doa kami. Amin.